Nah, tadi ada yang menggelikan, ya sedikit lagi ya teman-teman. Ada yang menggelikan ketika seorang kokoh, seorang tokoh agama, seorang pendeta mengatakan kita di surga nanti tidak lagi punya kelamin. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kami berlindung daripada doktrin dan dogma yang sesat seperti itu. Bagaimana mungkin kemudian makhluk yang sempurna, makhluk yang mulia, yang dicipta oleh Tuhan dengan lengkap jenis kelaminnya, begitu nanti masuk ke dalam surga, kelaminnya hilang. Ya mau gimana lagi? Yuk tawa yuk. Begitu nanti masuk ke dalam surga, kelaminnya hilang. Tahu aja, gak apa-apa yuk. Bim salah bim, abrakadabra, hilang 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 hilang, hilang hilang hilang. Kok kepala ibu hilang? Kok kepala doang yang hilang? Harusnya sama badannya Jupi. Gimana nih? Kok kepala doang sih yang hilang? Aduh, Kebaikin kepala ibu bapak. aduh gimana dong? Kepala ibu kok nggak ada? Kebaikin kepala ibu. Ah, setan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya alat kelamin umatnya hilang di surga, sahabat. Astagfirullahaladzim. Ya sahabat, selamat datang kembali di channel Bam Tri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamatkan diri Anda dari alat-alat kelamin yang hilang di dalam surga. Susah saya untuk nahan tawa mendengar kalimat Bang Zuma yang ini, sahabat. Bang Zuma ini ya betul lah ya. Beliau ini selain cerdas, gagah, tampan, juga lucu, sahabat ya. Makanya kalau kita nyimak debatnya Bang Zuma, diskusinya dengan para oten itu selalu diselingi dengan lucu-lucuan gitu. Meskipun penyampainya agak serius, tapi sebetulnya lucu gitu. Yang membuat para oten itu makin nampak dungunya gitu. Ya tapi semua yang dipaparkan itu ya Alkitabiah ya. Alkitabiah dan punya data. Termasuk pernyataan beliau yang mengatakan jenis kelamin oten itu di surga hilang. Itu diambil dari pernyataan seorang pendeta, sahabat. Dan itu si Ica tahu siapa pendetanya. Nah, kita tidak akan membahas pendeta itu. Kita bahas si Ica saja. Karena Ica ini lagi populer hari ini ya. Dan dia banyak dibenci oleh teman-teman oten hari ini. Padahal kemarin itu disanjung-sanjung ya. Dikira akan lahir Mikana 2. Ternyata yang lahir adalah misalkan aku jadi istri Bang Zuma. Astaga. Bukan Mikana 2 yang lahir, tapi yang lahir adalah misalkan aku jadi istri Bang Zuma ya. Itu yang kemudian membuat Uti Otimena itu orgasme sampai hari ini, sahabat. Nggak berhenti-henti, orgasme terus dia. Uti. Nah, kenapa dia begitu mengagumi sosok Bang Zuma ini, sahabat, si Ica ini? Salah satunya adalah ketika Bang Zuma memaparkan tentang surga, yang selama ini ejekan para oten terhadap surganya Islam itu penuh lendir dan segala macam. Nah, sekarang dibalikkan itu semua oleh Bang Zuma, dipaparkan dengan sangat baik. Nah, berikut videonya, sahabat. Makhluk yang mulia, yang dicipta oleh Tuhan dengan lengkap jenis kelaminnya, begitu nanti masuk ke dalam surga, kelaminnya hilang. Apakah itu bukan siksaan? Sekarang kita lihat Dinda Ica ini ya, cantik, sangat-sangat indah. Siapapun yang melihat pasti hilang ngantuknya, kan gitu. Abang Juma ngantuk nggak hilangnya? Nggak hilang nggak ngantuknya? Hilang seketika. Si jomblo udah mulai bingung dia. Apalah artinya
wajah yang cantik, akhlak yang baik, budi pekerti yang mulia, tapi kelamin gak punya. Saifuddin Ibrahim anunya susah bangkit. Itu jomblo karena nggak laku tuh atau karma? Ya. Ngapain takut jomblo? Cewek banyak kok. Iya cewek banyak, tapi pertanyaannya, lu ada satu nggak? Ica yang jatuh hati, Udin pula yang dicaci maki. Astagfirullah. Ya ngapain lu muncul, Din? Lu muncul di waktu yang tidak tepat. Datanglah di waktu orang sudah pada bubar. Sama seperti polisi India ya. Dia datang setelah perkelahian itu sudah selesai, sahabat. Ini waktunya nggak tepat ya, Din. Ya harusnya kan Uti Watimena yang muncul, sahabat, tapi nggak bisa karena dia sedang klimaks di kamar mandi. Si Ica yang sedang jatuh hati, dia pula yang mengurung diri di kamar mandi. Uti Watimena, kata Udin ya. Oke, sahabat. Nah, kita lanjutkan. Itu fakta ya. Yang disampaikan oleh Bang Zuma itu tuh fakta. Itu bukan ucapan Bang Zuma. Tapi kan sering di framing oleh umat Oten. Katanya Zuma ini suka menghujat. Padahal apa yang dikatakan oleh Bang Zuma itu ada dasarnya. Ada dalilnya. Ada data dan fakta. Itu pernyataan pendeta. Dan si Ica ini sendiri dia tahu siapa nama pendeta yang sudah berucap bahwa di surga Oten nanti kelaminnya hilang. Gitu. Lalu kemudian ada lagi ilustrasi yang dibangun oleh King Yun atau siapa namanya itu? Pendeta Dia katakan, Yin. ya Kunyin atau siapa namanya itu? Pendeta Dia katakan, Yin. Nah, pendeta Kun Yin namanya, sahabat. Jadi kalau pernyataan kita itu didukung oleh dalil dan data, itu kita tidak menghujat, nggak menghujat. Nah, kita lanjutkan. Pendeta itu juga lah yang mengatakan bahwa di surganya Oten itu hanya bercanda gurau. Ini betapa tersiksanya para Oten di surga ya, sahabat. Surga yang hakikatnya tempat yang penuh dengan kenikmatan, mereka gunakan untuk hanya bercanda gurau. Tapi dia mengatakan di surga itu kita cuma bercanda. Kita hanya tertawa-tawa di sana, bersenda gurau. Jadi Anda punya mulut, punya hidung, punya mata, punya kuping, punya perasaan, tapi kelamin gak ada. Berarti ada ingatan. Bagaimana siksanya manusia ketika dia sudah masuk ke dalam surga, dia ingat ketika di dunia dia bersama dengan istrinya melakukan persetubuhan yang begitu nikmat, yang begitu indah, yang begitu nyaman, membuat tentram, di mana nge-seks itu bisa menghilangkan stres, menghilangkan depresi, mendatangkan ilustrasi, mendatangkan ide-ide cemerlang, membuat bahagia rumah tangga dan seterusnya. Justru itu dihilangkan. Apakah itu bukan siksaan? Tapi ketika kemudian dia mengatakan dia bangkit tanpa kelamin, disinilah kecacatan logika dia disebabkan karena doktrin dan dogma dan kebencian terhadap ajaran agama Islam. Masya Allah, luar biasa penjelasan Bang Zuma ya, sahabat. Ini adalah suatu kecacatan logika, cacat logika ya, sahabat. Kalau kita ibaratkan cacat logika itu berarti otaknya itu tidak berkembang secara sempurna, sahabat. Ya, kalau dalam install itu otaknya itu nggak sampai 100% installnya, mungkin baru 30% udah dipakai gitu ya, gitulah jadi. Ditambah lagi karena kebencian mereka terhadap Islam, ini fakta juga. Iya, karena kebencian makanya mereka selalu mengejek surganya Islam itu penuh lendir, pesta seks segala macam. Ya kan namanya surga, kenikmatan. Balasan dari apa yang sudah kita lakukan di dunia ini. Kita sudah menjaga hawa nafsu, menahan segala sesuatu yang haram di dunia ini. Di surgalah kita dapatkan balasannya. Jadi Masya Allah luar biasa, sangat menusuk apa yang disampaikan oleh Bang Zuma. Ya, menusuk ke dalam pikiran, bahkan menusuk ke dalam hatinya si Ica, sahabat. Tertusuklah hati Ica ini yang kemudian dia jatuh hati kepada Bang Zuma, sahabat. Dicoba dirayu oleh Bang Dewa juga, tapi dia nggak mau. Dia maunya hanya dengan Bang Zuma katanya. Berikut pengakuannya. Mbak Ica posisi lagi duduk apa lagi apa ini? Lagi tiduran, Bang. Lagi tiduran. Bisa berdiri nggak Mbak Ica?
Bisa berdiri. Kalau misalkan nggak bisa jalan ya sudah. Kirain bisa jalan. Kalau bisa jalan, kita tentukan aja harinya kapan bisa jalan sama kita. Enggak tetap Bang Juma, nggak mau yang lain. Si jomblo udah mulai bingung dia. Itu jomblo karena nggak laku tuh atau karma? Oh, ya. Ngapain takut jomblo? Cewek banyak kok. Iya cewek banyak, tapi pertanyaannya, lu ada satu nggak? Nah, saya lupa pula tadi memberitahu ya di awal video ini bahwa yang jomblo dilarang keras menonton video ini ya. Karena takutnya stroke kayak si Udin ya, Pak. Sudahlah stroke, ulungnya nggak bisa berdiri pula. Mau bercinta tapi ulung nggak berfungsi. Tapi Udin ini adalah contoh ya, contoh makhluk surganya Oten, bahwa ulungnya tidak ada fungsinya ya. Itu di dunia. Kalau di surga nanti memang nggak ada ulungnya gitu. Apa yang mau difungsikan? Nggak ada gitu ya. Maka Ica ini karena sudah disadarkan oleh Bang Zuma, dia tidak mau kehilangan alat kelaminnya di surga, makanya dia mulai sadar ya. Betul apa yang disampaikan Bang Zuma. Buat apa kita makhluk sempurna ini punya semuanya, tapi tidak bisa memfungsikan yang satu itu gitu kan? Kan salah satu kenikmatan itu identik dengan ya seks. Seks itu ya melalui alat kelamin. Kan Tuhan itu maha tahu apa yang kita inginkan. Ya, tapi memang dasarnya Oten ya mereka tetap tidak terima. Tapi Ica mudah-mudahan menerima akal sehatnya dan bisa syahadat lah sahabat, kita doakan begitu. Oke lah sahabat semuanya, demikian saja video hilangnya alat kelamin ini. Sampai jumpa di video hilangnya alat kelamin berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Ica ku sayang, kadang bentukku yang biar bentukku yang tapi ku sayang. Di hatiku ini telah dikunci mati. Andai Ica pergi aku akan mati. Sayang kali ya Bang Ica ni. Siapa bila Ica kayak Beru, tak ada Ica kayak Beru.